Bikin kue akar kelapa menggunakan 1 butir telur aja dan gak pakai margarin, tapi rasanya ternyata tetap enak, renyah berhari-hari. Halo semuanya, kali ini saya bikin resep yang berbeda dari resep-resep saya yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya menggunakan margarin dan menggunakan 2 butir telur, kali ini saya cukup menggunakan 1 butir telur saja. Nah, untuk bahan-bahannya saya taruh di sini ya, bisa teman-teman langsung screenshot saja. Nah, berikutnya saya tambahkan gula pasir. Ini gula pasirnya sebanyak 8 sendok makan. Dan saya kasih vanili cair. Dan untuk margarinnya saya ganti menggunakan minyak goreng. Berikutnya setelah bahan sudah tercampur semuanya, saya aduk-aduk, boleh menggunakan whisk jika punya, agar semuanya tercampur rata. Aduk-aduk manual menggunakan kecepatan tinggi agar gulanya cepat larut. Nah, setelah itu saya tambahkan dengan ketan putih, tepung ketan putih. Ini nggak sekaligus saya tuang karena nanti saya akan sesuaikan dengan tekstur adonannya nanti. Apalagi di sini saya hanya menggunakan 1 butir telur ya. Jadi jangan langsung dituang semua untuk tepung ketannya. Berikutnya saya tambahkan santan instan. Ini yang ukuran 65 ml. Setelah itu saya kembali aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, berikutnya saya tambahkan sedikit penyedap rasa agar nanti rasanya itu nggak cuma dominan manis ya, tapi juga ada rasa-rasa gurih dari penyedap rasanya ini. Nah, kembali saya tambahkan untuk sisa tepung ketan yang ada tadi. Lalu saya uleni kembali sampai semua tepungnya tercampur rata. Nah, di sini saatnya saya tambahkan air secara bertahap. Jadi untuk banyak airnya itu sekitar 150 ml, tapi cara nuangkannya perlahan atau bertahap. Nah, selanjutnya karena ternyata adonannya masih encer, kembali saya tambahkan sedikit lagi untuk tepung ketannya. Jadi ini kisaran sekitar 900 gram untuk tepung ketan yang saya gunakan. Dan untuk airnya ini sebanyak 150 ml. Nah, selanjutnya setelah seperti ini saatnya saya uleni menggunakan tangan. Karena sudah mulai kesusahan ngulenin menggunakan spatula. Pastikan jika menggunakan tangan pakai sarung tangan plastik atau tangannya dicuci bersih terlebih dahulu biar higienis. Nah, diuleni sampai semua bahan tercampur dan tekstur adonan berubah menjadi kalis. Nah, kalau ada yang tanya, Kak, boleh nggak menggunakan santan encer bukan santan instan? Boleh banget ya sayang. Cukup parut dari setengah butir kelapa, kemudian untuk banyak airnya itu sekitar 150 atau sekitar 170 ml. Kemudian tuang perlahan, jadi disesuaikan aja. Kalau dirasa 170 ml santan encernya itu ternyata adonannya masih lembek, maka boleh ditambahkan lagi sedikit untuk tepung ketannya. Nah, jadi teksturnya seperti ini, nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Saatnya saya memanaskan wajan, memanaskan minyak terlebih dahulu karena ini digoreng pada saat minyak benar-benar sudah panas, tapi nanti ketika sudah digoreng barulah apinya dikecilkan. Jadi itu adalah teknik penggorengannya. Nah, berikutnya saya menggunakan cetakan kue. Ini sebenarnya adalah cetakan kue kering, tapi juga bisa difungsikan untuk yang bagian cetakannya 3 bentuk seperti ini ya. Nah, jadi cukup dimasukkan ke dalam adonan ini, kemudian nanti kita tuang di atas wajan. Nah, kalau punya cetakan khusus akar kelapa juga silakan gunakan yang ada ya. Berhubung karena adanya yang seperti ini adalah cetakan kue kering jadul, jadi saya pakai yang ini. Biar lebih cepat juga bikinnya karena sekaligus 3 lubangnya. Nah, ada tips juga buat teman-teman, kalau nggak punya cetakan yang asli akar kelapa, boleh menggunakan botol minum bekas. Jadi untuk tutup botolnya itu dibolongin bentuk bintang-bintang kecil-kecil menyerupai cetakan akar kelapa yang asli. Nah, jadi setelah minyaknya sudah panas, saatnya kita tuang di atas langsung seperti ini. Kemudian kita potong manual menggunakan tangan aja. Jadi ketika sudah di atas adonannya seperti ini, jangan langsung dibalik, ditunggu sampai agak mengeras dulu atau warnanya berubah agak kecoklatan sedikit, barulah kemudian dibalik. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, teknik penggorengannya ini cukup lama, butuh kesabaran karena
Ketika adonan sudah di atas wajan seperti ini, apinya langsung kita kecilin. Nggak boleh terlalu besar apinya dan cepat matang. Karena kenapa? Karena nanti akan menyebabkan kue akar kelapanya ini memang garing, renyah di awal, tapi lama-lama akan kepong atau kayak melempem. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kue akar kelapa itu renyah sampai berhari-hari yaitu pada saat penggorengan juga. Butuh kesabaran, ketelatenan, dan kudu sabar untuk menunggu karena cukup lama proses penggorengannya karena menggunakan api kecil. Nah, ketika warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan seperti ini artinya sudah matang. Kemudian kita angkat dan tunggu dingin terlebih dahulu. Kemudian kita patah-patahkan, sesuaikan dengan keinginan. Mau yang panjang banget juga silakan, mau yang agak pendek sekitar 5 cm juga silakan. Sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Tapi biasanya kalau untuk dijual itu agak panjang ya, sekitar 7 sampai 10 cm ya, kira-kira seperti ini. Lihat, ini jadinya cukup banyak dari 900 gram tepung ketan putih. Ini untung banget kalau untuk dijual. Tukus. Ini di hari kedua. Untuk tutup toplesnya sebenarnya nggak rapat, kayak gini aja, bukan yang rekat. Nah, ini juga agak longgar cara nutupnya, tapi masih renyah. Coba ya. Wow, masih garing-garing. Renyah. Jadi resep ini bisa renyah sampai berhari-hari.